Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, selamat hari Minggu ke-12 sesudah Pentakosta dan selamat beribadah pada hari ini. Biarlah ibadah yang kita lakukan di rumah masing-masing berkenan kepada Tuhan dan olehnya kita diberkati. Pelayan firman pada ibadah minggu ini dilayani oleh Ibu Pendeta Linda Saya. Jemaat mari berdiri, kita memuji dan memuliakan Allah melalui pujian Kidung Jemaat 4, Hai Mari Sembah. Votum dan salam. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang telah menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Jemaat dengan rasa sesal dan malu dan dengan kerendahan hati, marilah mengaku akan dosa-dosa kita. Ya Allah yang kudus dan penuh kemurahan, kami menyadari dan mengaku di hadapan-Mu hakikat kami yang berdosa dan rapuh, sehingga cepat untuk berbuat jahat dan lambat untuk berbuat baik. Kami menyadari dan mengaku akan kelemahan dan sikap hidup yang mementingkan diri. Engkau mengetahui betapa sering kami berdosa, mengembara dari jalan-Mu, menyia-nyiakan pemberian-Mu, dan melupakan kasih-Mu. Ya Allah Maha Kasih, kasihilah kami orang-orang yang telah malu dan menyesal ini, karena dalam segala hal kami telah menyakiti hati-Mu. Ajarlah kami untuk membenci kesalahan yang kami lakukan. Bersihkanlah kami dari dosa demi nama anak-Mu yang terkasih. Tolonglah kami ya Allah yang pengasih, agar kami hidup dalam terang-Mu dan berjalan pada jalan-Mu sesuai perintah Yesus Kristus Tuhan kami. Demikianlah pengakuan umat-Mu. Dengarlah ya Tuhan.
dengarkanlah berita anugerah kepada setiap orang yang telah mengaku dosa dan bertobat. Disampaikan berita anugerah seperti tertulis dalam Efesus 1 ayat 7 sampai dengan yang ke-8 yang menyatakan demikian. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Saudara, berdasarkan firman Tuhan ini, sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Siapa yang berpegang pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya, maka bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Mari kita berdoa memohon pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, pada pagi yang indah ini kami jemaat Tuhan beribadah di rumah kami masing-masing untuk membaca, merenungkan sabda-Mu, dan melakukan perintah-Mu. Ketika Tuhan kami membaca firman-Mu, urapi kami masing-masing Tuhan dengan kuasa Roh-Mu yang kudus, agar kami dimampukan memahami kehendak-Mu, mengerti firman-Mu, dan kami juga dimampukan menjadi pelaku firman yang setia. Berfirmanlah kepada kami Tuhan, kami siap mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat, mari berdiri. Bacaan Alkitab pada hari ini diambil dari Kitab Keluaran 21 ayat 1 hingga ke-6 yang menyatakan, inilah peraturan-peraturan yang harus kau bawa ke depan mereka apabila engkau membeli seorang budak Ibrani, maka haruslah ia bekerja padamu 6 tahun lamanya. Tetapi pada tahun yang ke-7 ia diizinkan keluar sebagai orang merdeka dengan tidak membayar tebusan apa-apa. Jika ia datang seorang diri saja, maka keluar pun ia seorang diri. Jika ia membawa istri, maka istrinya itu diizinkan keluar bersama-sama dengan dia. Jika tuannya memberikan kepadanya seorang istri, dan perempuan itu melahirkan anak laki-laki atau perempuan,
maka perempuan itu dengan anak-anaknya tetap menjadi kepunyaan tuannya, dan budak laki-laki itu harus keluar seorang diri. Tetapi jika budak itu dengan sungguh-sungguh berkata, "Aku cinta kepada tuanku, kepada istriku, dan kepada anak-anakku, aku tidak mau keluar sebagai orang merdeka," maka haruslah tuannya itu membawanya menghadap Allah, lalu membawanya ke pintu atau ke tiang pintu, dan tuannya itu menusuk telinganya dengan penusuk, dan budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidup. Hendaklah firman Tuhan dengan segala kekayaannya diam dan dalam hatimu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Kepadamu puji-pujian, ada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal selama-lamanya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Jemaat yang Tuhan kasihi, sering kita mendengar kata perbudakan. Dalam kamus bahasa Indonesia atau KBBI, arti kata perbudakan adalah sekelompok manusia yang dirampas kebebasannya untuk bekerja guna kepentingan tuannya. Itulah arti kata budak atau perbudakan. Jemaat yang Tuhan kasih, perikop yang kita baca pada pagi hari ini berbicara tentang bagaimana hidup umat Tuhan saat itu dalam budaya yang menerima perbudakan sebagai kelaziman. Dalam kehidupan umat Tuhan, Bapak Ibu, bangsa Israel menjual diri sebagai budak adalah cara bertahan hidup agar mendapatkan makanan dan perlindungan dari tuannya. Jadi wajar kalau ada salah satu bangsa Israel memperbudakkan dirinya pada tuannya agar dia bisa bertahan hidup. Tuannya bisa mempekerjakannya hanya 6 tahun lamanya. Kemudian pada tahun yang ke-7, budak tersebut akan menjadi orang bebas dari perbudakan. Ayatnya yang kedua. Setelah budak itu bebas, budak itu boleh bekerja pada majikannya seumur hidup atas kemauannya sendiri, bukan atas paksaan. Budak perempuan pun juga tidak boleh diperlakukan sewenang-wenang. Jika ia tidak disukai lagi, ia boleh dilepaskan
dibebaskan. Kalau ia dipertahankan, ia tetap menerima hak-haknya sebagai seorang budak. Ayatnya yang ke-10. Bapak, Ibu, Saudara, jadi sejak dahulu orang yang rendah seperti budak karena kedudukannya yang rendah selalu dijaga dan diatur hak-haknya. Pemilik budak atau sang majikan tidak boleh memperlakukan mereka sesuka hatinya atau sewenang-wenang. Adanya hak asasi manusia atau HAM menuntut kita memperlakukan tenaga kerja di rumah tangga kita masing-masing atau di perusahaan bukan lagi sebagai budak. Mereka harus dianggap sebagai sesama manusia. Ingatlah Bapak Ibu, Tuhan itu menciptakan kita manusia sama. Kita sama-sama punya tubuh, punya mata, punya hidung, punya mulut. Hanya saja kedudukan kita masing-masing berbeda. Ada yang di atas, ada yang di bawah, ada yang miskin, ada yang kaya, ada budak, ada majikan, ada tuan, ada hamba. Itulah kenyataan hidup. Tapi Tuhan ingin kita menganggap sama kita sebagai sama manusia. Karena itu kepedulian dan penghargaan mesti harus diberikan kepada orang-orang yang rendah seperti budak, seperti asisten atau pekerja di bawah kita masing-masing. Kalau perlu, kemampuan dan kegiatan kerjanya ditingkatkan sehingga hasil kerjanya dirasakan sebagai berkat bersama. Suasana kebersamaan harus dapat diciptakan sehingga pekerjaan apapun tak terasa sebagai tekanan atau paksaan. Kemampuan seseorang yang semakin berkembang hasilnya dinikmati bersama sehingga pujian syukur dapat diarahkan kepada Tuhan. Dengan demikian, peri kemanusiaan dapat dibangkitkan dan rasa saling mengasihi dapat ditumbuh kembangkan. Kebersamaan itulah arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Bersama-sama ada kebersamaan antara tuan dan majikan, antara yang kaya dan miskin, saling mengasihi satu dengan yang lain. Itulah arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Amin.
firman Tuhan, kita bangkit berdiri, kita ikrarkan iman kita secara bersama-sama. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Kaya langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung pada Roh Kudus, lahir dari darah Maria, yang berdiri di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Tekan dulu kembali. Mari kita berdoa syafaat. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan. Firman sudah dikumandangkan. Mampukan kami Tuhan memahami arti firman, memahami kehendak-Mu, dan mampukan kami Tuhan menjadi pelaku firman-Mu, di mana firman Tuhan hari ini mengajak kami untuk memahami arti kemerdekaan, bahwa kami harus menjadikan sama kami sebagai manusia. Kami harus bersama-sama menghargai mereka, peduli pada mereka, saling mengasihi. Itulah arti kemerdekaan yang sesungguhnya. Meskipun ia orang kecil, budak, orang yang lemah, kami harus mengasihi mereka. Karena Tuhan terlebih dahulu mengasihi kami dan membuktikan kasih-Mu lewat pengorbanan Kristus di kayu salib untuk menebus dosa kami, menyelamatkan hidup kami. Karena itu Tuhan, kami yang sudah terbebas dari dosa, kami yang sudah diselamatkan, mampukan kami Tuhan, orang beriman, untuk saling peduli satu dengan yang lain, saling mengasihi satu dengan yang lain, agar hidup kami berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami mau berdoa untuk jemaat pengharapan Cibinong, di mana pagi ini mereka beribadah di rumah mereka masing-masing, merenungkan sabda-Mu, mendengar sabda-Mu, dan mampukan mereka Tuhan menjadi pelaku firman yang setia. Tuhan yang baik, kami serahkan hidup mereka ke dalam tangan-Mu. Sertai mereka, bimbing mereka, tuntun mereka, jaga, lindungi mereka dari mara dan bahaya. Lalu berkatilah kehidupan rumah tangga mereka masing-masing. Biarlah hidup mereka berfokus pada Tuhan. Tuhan Yesus, kuatkan iman mereka Tuhan, agar mereka mengisi hidup mereka dengan sungguh-sungguh takut pada Tuhan, taat pada perintah-Mu, agar hidup mereka selalu diberkati Tuhan. Pagi ini Tuhan, kami teringat untuk jemaat kami yang bergumul dalam sakit penyakit. Tidiklah mereka Tuhan, kasihani mereka Tuhan. Lalu Tuhan, dengarkanlah doa mereka, doa harapan mereka. Biarlah Tuhan yang mengasihi mereka mendatang lalu menjamah tubuh mereka dengan tangan Tuhan yang penuh kuasa, agar mereka beroleh pemulihan atau kesembuhan daripada Tuhan sendiri. Bagi mereka yang berulang tahun hari ini dan seterusnya, Tuhan berkati, biarlah mereka tahu bersyukur dengan berkat-berkat Tuhan, yaitu khususnya pertambahan usia. Tuhan Yesus, bagi mereka yang saat ini mengalami pergumulan, Tuhan jangan tinggalkan mereka.
Tuhan bersama mereka. Kuatkan iman mereka Tuhan, yakinkan mereka Tuhan. Seberat apapun masalah yang mereka hadapi, Tuhan yang bersama mereka pasti menolong mereka. Tuhan Yesus, kami juga berdoa untuk Jemaat GPB Pengharapan Cibinong. Tuhan berkati para presbiter ini Tuhan dalam pelayanan mereka untuk Tuhan. Biarlah mereka bekerja dengan penuh sukacita, dengan penuh ketulusan, tanpa ada motivasi, agar pekerjaan mereka untuk Tuhan selalu diberkati oleh Tuhan. Tuhan Yesus, Tuhan tahu keadaan bangsa kami sampai hari ini. Karena COVID, bangsa kami, rakyat Indonesia mengalami penderitaan, mengalami pergumulan yang luar biasa. Banyak orang yang di PHK karena COVID, tidak dipekerjakan lagi Tuhan. Tuhan Yesus, kasihani bangsa ini Tuhan Yesus. Kasihani kami bangsa Indonesia. Tolong bantu kami Tuhan. Tolong singkirkan COVID ini Tuhan. Agar suatu saat bangsa Indonesia termasuk semua bangsa di muka bumi ini terhindar dari COVID yang mematikan ini Tuhan. Kami yakin Tuhan, jika kami terus berdoa, masalah bangsa kami, masalah atau pergumulan bangsa-bangsa yang ada di muka bumi ini tentang COVID-19 ini pasti satu saat akan diselesaikan oleh Tuhan. Karena Tuhan yang kami sembah adalah Tuhan yang hidup dan berkuasa, yang sanggup menyelesaikan masalah apapun yang ada di muka bumi ini. Terima kasih Tuhan Yesus. Akhirnya kami juga berdoa untuk pemerintahan, pemimpin bangsa kami. Tuhan berkati Bapak Presiden, para menteri, bahkan pejabat-pejabat yang lainnya Tuhan. Biar mereka bekerja dengan baik, dengan sungguh-sungguh, dengan penuh tanggung jawab. Biar mereka bekerja tujuannya hanya untuk memuliakan Tuhan, menyenangkan hati Tuhan semata. Biarlah lewat kepemimpinan mereka, bangsa kami selalu ada dalam kedamaian dan merasakan berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dengarkanlah doa kami, agar doa kami berkenan di hadapan Tuhan. Ya Tuhan, dalam pengharapan kami mohon, dengarkanlah doa kami. Kita berdoa bersama-sama. Bapa kami dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, biar kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami. Kami juga telah mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah masuk ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami daripada yang jahat. Jemaat yang dikasih Tuhan, kita masuk dalam pengucapan syukur. Marilah kita menyatakan syukur kepada Tuhan di dalam ibadah ini melalui pemberian sukacita guna menunjang pelayanan gereja dengan mengingat pesan Alkitab yang diambil dari Mazmur 54 ayat ke-8 yang menyatakan, dengan rela hati aku akan mempersembahkan korban kepadamu. Bersyukurlah sebab namamu baik ya Tuhan. Tuhan memberkati persembahan saudara. Jemaat penyanyi dari Gita Bakti 83. Pada
Jemaat, mari berdiri untuk menyerahkan persembahan dalam doa. Kita berdoa. Allah Bapa Maha Baik, kami mengaku dan percaya bahwa setiap pemberian dan anugerah yang sempurna berasal daripadamu. Apa yang telah kami berikan dengan hati tulus, penuh rasa syukur ini pun bersumber dari kasih Bapa yang sempurna melalui Yesus Kristus. Kami mohon berkatilah persembahan kami agar berguna untuk pekerjaan dan pelayanan yang menyaksikan kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan mengutus kita ke dalam dunia, bawa pelita kepada yang gelap. Meski dihina serta dilanda duka, harus melayani dengan sepenuh, dengan senang, dengan senang. Marilah kita melayani umat-Nya dengan senang, dengan senang. Berarti kita memuliakan nama-Nya. Arahkanlah hati dan pikiran pada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus dan kasih Allah Bapa serta persekutuan Roh Kudus kita minta kita saat ini esok bahkan sampai selama-lamanya.